Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Para penonton yang berbahagia dimanapun Anda berada, dalam pagi hari ini kita akan berbincang-bincang sama guru kita, yaitu Ustadz Asmi Khatib. Adapun yang kami perbincangkan pada pagi hari ini yaitu dengan tema bagaimana kita menuju Allah. Dan itu makanya kita coba bahas masalah ini bersama Ustadz Asmi Khatib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Semoga sehat, panjang umur, amin. Dimurahkan rezekinya, amin. Dilancarkan seluruh usahanya, amin. Begini Ustaz, kita pagi-pagi hari ini kita coba bincang-bincang bersama Ustaz dengan tema menuju Allah. Jadi bagaimana caranya menuju Allah itu Ustaz? Coba diterangkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil alim. Baiklah, tema kita pada pagi hari ini adalah apa tadi? Perjalanan menuju Allah. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua bermula darinya dan semua akan menuju kepadanya. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak ada yang tidak dari Allah dan tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan orang berjalan menuju Allah? Berjalan menuju Allah maksudnya berjalan menuju kepada ketauhidan. Ya. Jadi dulu kita di alam ilmu Allah, alam Jabarut, kita tuh sudah beriman kepada Allah, sudah bermakrifat kepada Allah, sudah kenal Allah. Kemudian di alam malakut, di alam ruh, kita juga udah bermakrifat kepada Allah. Bahkan Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bala syahidna. Kemudian kemakrifatan seseorang itu dicabut oleh Allah di saat dia lahir ke alam dunia. Jadi kalau di alam Jabarut, di alam malakut, di alam rahim, manusia itu masih kenal dengan Tuhannya, masih bermakrifat kepada Allah. Begitu manusia tadi masuk ke alam fana, alam dunia ini, semua manusia itu dicabut kemakrifatannya. Dia nggak kenal lagi dengan Tuhannya. Gitu. Nah itulah kenapa manusia itu di saat lahir dia menangis, karena dicabut semua tentang ilmu kemakrifatannya kepada Allah. Maka selama kita di dunia ini, kita berjuang untuk mendapatkan kembali ilmu makrifat itu, yaitu ilmu la ilaha illallah. Jadi berjalan menuju Allah maksudnya adalah kembali kepada tauhid. Gitu. Kembali kepada la ilaha illallah. Jadi jalan menuju Allah tuh kembali kepada Allah itu ya. Jadi Ustaz, persiapan kita itu menuju Allah itu bagaimana Ustaz? Apa yang harus kita persiapkan Ustaz? Sebelum kita berbicara apa yang harus kita siapkan untuk menuju Allah, supaya perjalanan menuju Allah ini lancar, sukses, bagus, kita harus mengetahui dulu beberapa tingkatan-tingkatan orang yang menuju Allah. Pertama ada yang disebut dengan muridun. Muridun itu adalah orang yang bersiap menuju Allah, belum berangkat. Berarti muridun belum berangkat. Masih bersiap menuju Allah. Apa yang harus kita persiapkan di dalam menuju Allah? Yang pertama adalah ilmu.
Jadi harus ada ilmunya orang berjalan menuju Allah. Kalau tidak ada ilmunya, maka nanti dia akan disesatkan oleh iblis. Iya. Maka banyak orang yang katanya dia zikir, dia mengamalkan ilmu ini, ilmu itu, tapi akhirnya dia stres. Bocah luih, ya, putih tali satu itu, ngek beloy kan. Nah, itu karena dia berjalan menuju Allah nggak pakai ilmu. Makanya kata Rasul, ya, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al ilmu. Tiap-tiap sesuatu itu ada jalannya, dan jalan menuju surga itu adalah ilmu. Maka pertama yang harus dipersiapkan ilmu. Kenapa? Nah, karena kalau kita beramal, berbuat apapun tanpa ilmu, itu amal kita ditolak. Iya. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu Iya. amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa berilmu, tanpa ilmu, Ya. maka amaluhu, amalnya man tadi mardud. Ya. Mardud itu mubazir. Jadi mardud mubazir. Tidak ada gunanya. Nah, Jadi la tuqbalu, tidak diterima. Jadi sholat tanpa ilmu tidak diterima, puasa tanpa ilmu tidak diterima, wudu tanpa ilmu tidak sah, doa tanpa ilmu ya ditolak, nggak punya ilmunya, ya kan? Berarti harus pelajari dulu Harus ilmunya belajar. Makanya kata Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu sangat wajib. Kalau sholat wajib fardun, puasa fardun, haji fardun. Tapi kalau menuntut ilmu, kata Rasulullah, faridatun, sighat mubalaghah, sangat fardu. Kenapa? Karena jadi atau tidaknya amal ini nanti tergantung kepada ilmu. Banyak hadis yang membicarakan tentang ilmu ini. Ya, man aradad dunya fa'alai bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah dengan ilmunya. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah dengan ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaklah dengan ilmunya. Jadi pertama yang harus kita persiapkan, berjalan menuju Allah supaya tidak tersesat, supaya tidak banyak halangan kendala, ilmu. Makanya kita harus punya guru. Man la syaikuhu wa syaitanu syaikuhu. Siapa yang tidak punya guru, maka setanlah gurunya. Jadi orang kalau nggak punya guru, hidupnya semau-maunya, semau-mau gua. Mau salah kek, mau benar kek, mau taat kek, mau maksiat kek, ya mau-mau gua. Itulah orang nggak punya ilmu. Makanya man la syaikuhu wa syaitanu syaikuhu. Barang siapa yang tidak punya guru, setan gurunya. Hidupnya semau-maunya, nggak ada yang menegur dia. Mau dia salah, mau dia jungkir balik, nggak ada yang menegur karena dia nggak punya guru. Jadi pertama. Iya, berarti Pak harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Berarti kalau nggak gurunya, jadi mana jadi bukunya nggak bisa tuh tadi. Nah, kalau nggak ada gurunya, adu pilih guru baca tuh. Sasih sudah ya. Sasih. Oh, itu. Jadi pertama itu. Iya. Nah, harus kita persiapkan adalah ilmu. Belajar ilmu syariat. Pertama itu ilmu syariat, ilmu fikih. Ilmu syariat itu harus ngerti halal haram, ya kan? Cara wudu gimana, batal wudu gimana, syarat wudu gimana, syarat sah sholat gimana, rukun sholat gimana, yang makruh kita lakukan dalam sholat gimana, yang batalkan sholat apa, cara baca Fatihah gimana, makhrajnya gimana, dibaca alham apa alham atau alham, itu kita belajar. Jadi kalau kita ibadah aja nggak kita pelajari ilmunya, percuma. Kata Nabi, orang yang beramal tanpa ilmu itu bukan tambah dekat dengan Allah, tetapi justru tambah jauh dan jauh. Tambah banyak ibadahnya, tambah jauh dari Allah. Kenapa? Ibadahnya tidak pakai ilmu. Ini pertama. Muridun adalah orang yang bersiap menuju Allah. Pertama yang harus disiapkan ilmu. Yang kedua mental. Mental, Ustaz. Mental. Ya.
Makanya kita juga harus ada di bawah bimbingan guru. Mental harus kuat. Kenapa? Karena cobaannya berjalan menuju Allah nggak sedikit. Berarti cobaan itu banyak, Ustaz. Banyak. Semakin dekat dengan Allah, maka kita akan semakin dibersihkan oleh Allah. Mungkin diuji terus, Ustaz, ya. Dibersihkan. Maksud Allah, kata Nabi, sakit sehari semalam dihapus dosa setahun. Diberi fadilah ibadah setahun. Seandainya orang sakit itu mati, maka dosanya bersih, pahalanya dikembalikan, dosanya dibuang. Tuh. Jadi orang kalau mendekat kepada Allah dan dia sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, maka step by step. Lu ngerti step by step tuh? Dia step by step itu apa artinya? Sedikit demi sedikit. Oh, sedikit demi sedikit. Allah bersihkan dia iya. dari kesalahan-kesalahannya. Jadi bakso seketik sama seketik, Ustaz, ya. Kalau misalnya harta kita mau dibersihkan Allah, kadang-kadang harta kita diutang sama orang, orangnya nggak mau bayar. Caranya Allah membersihkan. Karena harta kita banyak harta yang nggak benar. Diutangnya duit kita sama saudara kita, dia nggak mau bayar karena dia nggak punya duit. Akhirnya kita ikhlaskan. Begitulah cara Allah membersihkan. Ya, kadang-kadang kalau dulu kita sering ngomongin orang, terus karena Allah ingin membersihkan kita jadi bahan omongan orang. Cara Allah membersihkan. Jadi jangan, makanya orang kalau udah niat berjalan menuju Allah itu tidak ada lagi yang salah. Semuanya adalah proses pembersihan. Ya, karena Allah tidak akan menerima kalau nggak bersih. Nggak bisa, nggak mau Allah. Jadi pertama yang harus kita siapkan ilmu. Yang kedua mental. Nah, makanya kita harus di bawah monitor, di bawah bimbingan pengawasan seorang guru yang paham di bidang itu, supaya nanti kalau ada masalah lapor sama gurunya, kata gurunya tenang aja, itu proses pembersihan, nggak apa-apa. Ya kan, gitu. Harusnya orang yang menghina kita, orang yang mencaci kita, orang yang menggosipkan kita, kalau kita punya duit, kita beliin aja ketupat sayur padang, nih upahnya kamu ngomongin saya nih, diberi upah. Harusnya begitu. Kenapa? Karena dia membantu membersihkan kita. Jadi yang paling cepat dosa itu dibersihkan oleh Allah kalau kita digosipkan orang lalu kita bisa terima. Alhamdulillah ya Allah, Engkau utus orang untuk membersihkan dosa saya. Jangan malah kita marah apalagi membalas. Nah, itu namanya. Berarti dia tuh mengingatkan kita, Ustaz, ya? Bukan mengingatkan, ya, membersihkan. Membersihkan itu kan. Jadi kalau kita banyak dosa, salah satu cara Allah membersihkan kita diomongin orang. Koreksi diri ya, Ustaz, ya? Digosipkin orang. Gitu. Ya. Jadi semakin banyak orang yang menggosipkan kita, ibaratnya semakin banyak orang yang membantu kita untuk membersihkan diri kita. Kita nggak boleh marah, harus alhamdulillah, jangan marah, jangan itulah delon akan kecian. Harus sabar, Ustaz, ya. Alhamdulillah, bukan sabar. Oh, sabar itu lain bukannya itu, ya. Alhamdulillah. Jadi Ustaz bertanya lagi. Tingkat-tingkatnya banyak, Ustaz. Berapa tingkat, Ustaz? Yang pertama, ya, muridun, ya. Muridun ini orang belum siap nih. Baru persiapan menuju Allah. Pertama, siapkan ilmunya. Itu tingkat-tingkatannya, Ustaz? Bukan. Baru tingkat pertama, kemudian mentalnya, ya. Kemudian keyakinannya. Itu masuk belajar ilmu tauhid. Harus ngerti Allah wujud, qidam bakha, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binasihi, wahdaniyah, kudrat, ira, dan seterusnya, ya. Nah, jadi harus belajar ilmu tauhid. Itu sifat-sifat lah. Iya, itu ilmu tauhid. Ya. Nah, aqaid itu namanya ilmu aqaid. Allah wujud, qidam. Gimana wujudnya? Allah terdahulu, bagaimana itu dibahas dalam ilmu. Intinya ngaji, ya. Jadi persiapan pertama ngaji bab tauhid, ngaji bab hukum, ya, ngaji bab ma'rifat Allah. Nah, kemudian setelah itu baru orang itu disebut dengan orang yang sailun atau salikun, orang yang berjalan menuju Allah. Udah mulai wirid malam tuh. Dengan tidur aja kalau malam, katanya orang makrifat, malam tidur ngobrol nggak jelas, makrifat apaan. Jadi setelah orang itu persiapan ilmu, belajar ilmu akidah, ilmu ilmu hukum, ya, adab, harus punya adab, ya, harus punya adab, ilmu adab, bab adab itu. Nah, kemudian setelah dia ilmunya cukup,
ya, baru dia mulai berjalan menuju Allah, mulai zikir malam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Insya Allah tidak ada gangguan. Kenapa? Dia udah tahu rambu-rambunya. Kalau datang misalnya orang bersorban bawa tasbih dalam wirid itu iblis itu. Oh, itu udah setting iblis. Iblis itu. Pokoknya kalau yang datang itu ada dalam kitab wirid itu datang yang ada nyawanya, apa rupa binatang, rupa orang, rupa apa saja, itu iblis. Langsung dikerasin. Illallah. Mau lari dia. Berarti dikerasin gitu. Kerasin. Tembaklah. Oh. Jangan dah iblis datang kita gini-gini aja dimakan gitu. Oh, di pelan-pelan aja gitu nggak bisa gitu Nah, ya? dimakan. Nah, kemudian kalau datang yang tidak ada Ya. ruhnya seperti datang emas, kelihatan istana atau kelihatan duit satu karung misalnya, Ya. kelihatan keris, kelihatan cincin, nih cincin ya, kelihatan cincin, itu nafsu kita. Oh, nafsu dia. Kita sentak juga. Ada kepintaran setan juga itu menggoda. Iya, nafsu, itu nafsu Oh, iya, kita, iya. keinginan nafsu kita. Kita sentak juga. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti dihantam terus tadi Hantam ya? terus, bersihkan terus. Oh, Itu iya, bertahun-tahun. Bukan satu semalam wirid udah jadi wali apaan? Bertahun-tahun itu. iya. Itu hebat banget semalam jadi. Semalam wirid udah jadi wali. Baru semalam ini udah jadi wali. Waduh. Ya, bertahun-tahun Iya, prosesnya. Nah, itu berjalan menuju udah mulai sabarnya dimulai diterapkan. Iya, iya. Kemudian tawakalnya udah mulai dipasang. Udah tahu dulu ilmu tawakal itu apa, Iya, iya. ya kan? Iya, 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 iya. Apa ilmu tawakal? Pasrahnya maksudnya gimana? Orang pasrah setelah dia melakukan apa yang harus dilakukannya. Bukan pasrah-pasrah nggak jelas. Ya kalau kita pasrahnya pasrah full penuh, mampu. Kalau nggak mampu, ya kalau kita mampu, anak kita, istri kita kalau nggak mampu, makanya pasrah itu harus dipelajari dulu tanya sama gurunya. Yang dikatakan pasrah itu gimana? Yang dikatakan sabar itu gimana? Yang dikatakan tawakal itu gimana? Yang dikatakan ikhlas itu gimana? Tanya dulu. Kalau nggak tahu kita amalkan, konslek. Ya kan? Iya, iya, iya. Nah, harus belajar dulu. Nah, baru jalan menuju Allah. Itu yang dikatakan dengan sailun atau salikun, orang yang berjalan menuju Allah. Nah, biasanya orang yang muridun yang pertama tadi itu biasanya banyak harapannya. Oh, kalau maridun itu Banyak harapannya kepada Allah. Oh, Ya. gitu. Kalau orang yang udah berjalan menuju Allah, kadang-kadang ada harapannya, Ya. kadang-kadang nggak ada harapannya. Jadi kadang-kadang Allah doang yang dia inginkan. Iya, Ya, Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi. Ya Allah, hanya engkau yang kutuju, yang ku maksud, dan hanya ridhamu ya Allah yang aku inginkan. Kadang-kadang begitu. Iya, iya. Ikhlas ya, doanya enak. Allahumma qulna wal muslimin minasyaqati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal azabi ilal rahmah. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang banyak keinginannya. Itu biasa orang dalam perjalanan. Jauh apa jalan banyak Iya, iya. nan dicari ya, lamu idui banyak nan diraso. Jalan dulu, jalan terus. Ya, banyak keinginan terus pokoknya jalan menuju Allah. Karena tadi dah jalannya pakai ada ilmunya tadi itu. Nah, nanti kalau udah sampai tingkatan yang ketiga yang namanya pertama muridun, sairun, wasilun. Wasilun ini orang yang udah sampai kepada tujuannya. Yang dikatakan orang yang sudah usul ilallah, atau orang yang sudah bermakrifat kepada Allah, atau orang yang basirahnya udah bisa bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini udah nggak mau dunia lagi. Oh, gitu. Orang yang udah ahlu makrifat tuh dunia udah nggak begitu menarik bagi dia, bahkan nggak menarik sama sekali. Tapi ya dia tetap bersama-sama karena dia masih di dunia, dia tetap aja naik mobilnya, tetap aja bersama keluarganya, tapi hatinya sudah bersama Allah. Ya, baik di dalam ibadahnya, ibadah makdohnya, dalam sholatnya, adapun kesehari-hariannya. Lain dengan kita. Kalau kita enggak, dalam sholat aja kadang-kadang Allahu Akbar, ya kan? Ya. Kalau kita punya anak gadis, udah 2 kali orang melamar anak kita dalam sholat tuh, ya kan?
Allahu Akbar, kita carikan jodoh anak kita dalam sholat. Allahu Akbar, ya laki-laki pajau. Baralo piti japuian itu. Dalam sholat apa pikir dengan itu? Ya kan? Kalau orang yang udah marifat billah, udah dalam sholat, di luar sholat, hatinya udah sama Allah. Walaupun jasadnya kelihatan masih bersama manusia. Itu orang yang udah sampai perjalanannya atau maksudnya di dalam menuju Tuhannya yang udah rajiun. Jadi itu tingkatannya ya. Orang yang dalam menuju Allah, pertama muridun, kedua as-sairun, dan yang ketiga awasilun, orang yang sudah usul ilallah. Tentu penjelasannya tidak cukup hanya sekian ya. Tapi kira-kira sepintas seperti itu. Berarti 3 tingkat Ustaz. Ya 3 tingkat, secara garis besarnya 3 tingkat. Nanti masing-masing tingkat ada tingkatnya lagi. Oh, masih banyak lagi gitu Ustaz ya. Tingkatnya lagi. Oh gitu. Jadi kalau masalah utang tadi Ustaz, kita nggak dibayar sama orang itu kan. Dia berjanji sebenarnya mau masuk kerja gitu kan. Duit udah dapat sama dia. Nyatanya perjanjian dia itu nggak sesuai itu. Jadi kita minta duit lagi, dia nggak mau kembalikan. Jadi apa kita caranya itu, dia ada utang dia selama ini bagaimana Ustaz? Ini wasilun kok ke utang kan. Ini tuh seringan ya Ustaz. Iya. Apa dia tuntutan di akhiratnya itu ke itu mestinya itu Ustaz. Jadi itu gini itu ya. seringan aja sama Ustaz. Selingan masalah utang ya. Pengajian makrifat nih masalah utang. Apa-apa. Ya, jadi begini. Kalau masalah utang piutang supaya jelas itu kalau bisa ada hitam di atas putih atau putih di atas hitam di atas putih. Perjanjiannya gimana? Perjanjiannya kan duit kembali, kalau kerja duit kembali gitu ya. Makanya jangan dengan mulut doang. Karena apa, mulut ini gampang berbohong. Oh begitu. Nah, jadi kalau kita ada bikinlah perjanjian. Oh, tolong anak saya masuk kerja, saya bayar 2 juta kalau anak saya lulus, ya kan? Alhamdulillah, kalau nggak lulus duitnya dikembalikan. Gitu. Terus tanda tangan di atas mantre 6.000 atau 3.000. Cep, nanti ada punya kekuatan hukum. Seandainya dia nggak mau ngembalikan sesuai perjanjian, kita bisa nuntut. Tapi kalau omong doang nggak bisa zaman sekarang. Ya, orang sekarang tuh pagi tempe, sore kedelai. Sore kedelai, pagi tempe. Mencela-mencelo, nanti mencela-mencelo. Berubah-ubah aja. Berubah-ubah. Kadang-kadang iyo, kadang-kadang indah, kadang-kadang menge, kadang-kadang masam kowe. Nah, itu atmosfer dunia sekarang tuh seperti itu. Makanya sekarang kalau mau jual mau ada hal-hal yang menyangkut masalah duit, sebaiknya ada hitam di atas putih diberi materai. Kalau itu punya kekuatan hukum, ada bukti, tidak cukup hanya ngomong, karena setiap orang bisa ngomong. Terus bagaimana kalau dia udah berjanji masukin kerja lalu nggak bisa masuk kerja, lalu duitnya nggak dikembalikan, gimana? Udah ikhlasin aja. Nanti Allah yang akan carikan pekerjaan yang pas bagi orang pencari pekerjaan. Jadi Allah aja yang mengerti gitu ya. Ya kita kan, Allah kan segala-galanya. Kalau dia kan tetap punya utang aja. Kalau dia kan tetap punya ikhlasin aja. Ya, kalau kita ikhlasin, Allah Subhanahu wa taala mencarikan alternatifnya. Walaupun tetap dituntut ya, sekali, 2 kali, 3 kali. Wajib. Tanyain 3 sampai 3 kali. Ya kan? Bagaimana nih uangnya? Oh, besoknya pokoknya 3 kali syariatnya. Setelah itu kalau dia misalnya janji, ya tunggu aja janjinya. Ya, tapi hati kita udah ikhlaskan supaya cepat diganti oleh Allah. Tapi kalau kita dendam, sakit hati, itu semuanya maunya Allah. Itu kehendak Allah. Kehendak Allah itu. Mungkin salah satu cara bagi Allah untuk membersihkan kita. Mungkin kita banyak, kalau pedagang ya banyak bohong sama pembeli kali. Ya kan? Nah, atau mengambil untung terlalu besar, modal 25 dijual 150. Ya kan? Nah, cara Allah membersihkan begitu. Jadi kita harus menyadari, makanya apapun yang terjadi pada diri kita, kita harus menanggapinya dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Kalau kita ingin tahu Allah harus begitu. Oh gitu. Kalau nggak begitu, nggak mungkin dia itu bisa makrifat kepada Allah. Omong kosong itu nggak ada itu. Jadi kalau kita ingin makrifat kepada Allah, yang harus kita praktekkan di samping kita belajar cari guru yang pas, ya kan? Kita praktekkan alhamdulillah
ala kulli halin wa ni'matin. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan, dan apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus tanggapi dengan alhamdulillah. Berarti ya, itu Ustaz ya. Baiklah, kalau dipertanyakan lagi Pak, waktunya singkat jadi bisa panjang nih Ustaz. Jadi waktunya kita terbatas. Jadi kita cukuplah demikian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.